Halo Bedikers, Indonesia adalah salah satu negara dengan kekuatan militer yang sangat disegani di dunia. Kalau melihat pada indeks yang dibuat oleh Global Firepower, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-15 dunia. Militer Indonesia memang sangat diakui. Lebih-lebih ketika kita berkaca di tahun 50 hingga 60-an. Ketika bangsa ini masih dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana kekuatan militer Indonesia sangat diakui di seluruh dunia. Lantaran Presiden Soekarno membangun kekuatan militer Indonesia dengan semua peralatan tercanggih di zaman itu. Baik kekuatan militer di Angkatan Darat, Laut, maupun Udara memiliki alat utama sistem senjata atau alutsista terbaik yang dibuat pada masa itu. Nah, untuk menumbuhkan rasa kebanggaan itu lagi, berikut aku sajikan deretan keganasan kekuatan militer Indonesia di masa Soekarno. Di masa Bung Karno, kekuatan Angkatan Laut NKRI adalah salah satu yang paling mematikan di dunia. Kekuatan utama Indonesia di saat Trikora itu adalah salah satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Uni Soviet dari kelas Sverdlov. Di mana saat tiba di Indonesia, kapal ini berganti nama menjadi KRI Irian. Dilihat dari dimensinya, kapal yang satu ini begitu besar. Kapal dengan panjang tubuhnya sekitar 210 meter dan lebar 22 meter ini menjadi kapal terberat kala itu, yakni dengan bobot yang mencapai 16.640 ton. Dengan awak sebesar 1.270 orang termasuk 60 perwira, Soviet tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain manapun kecuali Indonesia. Hal yang membanggakan soal KRI Irian bukan hanya ukuran, akan tetapi juga kemampuan tempurnya. Kapal ini memiliki sistem persenjataan yang mengerikan, dengan adanya 12 meriam masif raksasa kaliber 6 inci di beberapa titik. Tak hanya itu, ada juga beberapa buah triple gun untuk mengatasi serangan udara dan slot tabung torpedo untuk menghajar kapal selam musuh. Keren juga ya, Bedikers? Tak hanya kapal perang, kekuatan armada laut Indonesia juga didukung dengan kapal selam mematikan yang pernah dimiliki oleh negeri ini. Jika melihat catatan yang ada, di masa Bung Karno, negara Indonesia mempunyai sekitar 12 kapal selam Whiskey. Meskipun jumlahnya hanya belasan, akan tetapi ini sudah sangat mematikan. Apalagi ketika itu tak banyak negara yang mempunyai kapal selam. Soal kemampuan, kapal selam ini mampu melesat dengan kecepatan tinggi, tapi juga punya daya hancur yang mengerikan. Sayangnya meskipun mempunyai kemampuan yang sangat hebat, kapal selam ini malah dimuseumkan secara dini. Alasannya tak jelas. Akan tetapi ada yang bilang karena teknologinya sudah ketinggalan zaman. Indonesia kala itu juga berjaya di angkatan udara. Ada lebih dari 100 pesawat tercanggih dan terbaik saat itu. Dari semua itu, setidaknya ada 4 jenis pesawat tempur sangar yang pernah dimiliki Indonesia. Di antaranya 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21 Fishback, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur high subsonic MiG-17, dan yang paling mentereng di zamannya yaitu 10 pesawat supersonik MiG-19. Deretan pesawat-pesawat ini adalah paling canggih dan mematikan di zamannya, serta hanya dimiliki beberapa negara saja. Yang membuat bangga lagi, kita memiliki deretan pesawat itu banyak sekali, masing-masing lebih dari 10 unit. Dengan kekuatan udara seperti ini, tak heran kalau Belanda saat itu sangat segan dengan NKRI. Dan selain deretan pesawat tempur terbaik, tercatat juga kalau Indonesia pernah memiliki beberapa unit pesawat Tu-16 Badger. Pesawat ini sungguh spesial karena apa yang dilakukannya benar-benar sangar. Tu-16 adalah pesawat bomber akan tetapi juga bisa dipakai untuk berbagai hal. Mulai dari misi intelijen,
patrol, dan lain sebagainya. Sayangnya semua unit TU-16 tak diterbangkan lagi pada tahun 1969 dan keluar dari armada Auri pada tahun 1970. Pada masa itu juga hanya ada 4 negara di dunia yang memiliki pesawat pembom, yakni Uni Soviet, Amerika, Inggris, dan Indonesia. Indonesia sendiri bisa mendapat pesawat TU-16 lantaran memiliki hubungan yang sangat baik dengan Uni Soviet. Negara pembuat pesawat ini, meskipun memiliki kemampuan istimewa yang mematikan, pesawat ini dimuseumkan dengan cepat seiring dengan berakhirnya masa kepresidenan Soekarno. Dukungan udara Indonesia tak hanya datang dari deretan pesawat tempur atau armada bomber TU-16, akan tetapi juga helikopter tangguh yang bernama Mi-16. Mi-16 adalah salah satu helikopter yang paling ampuh pada masa itu. Dilihat dari mesinnya, helikopter ini adalah tipe kelas berat untuk tugas-tugas yang ekstrim, mulai mengangkat logistik dari jumlah yang masif, kendaraan tempur sampai satu kompi pasukan. Hal menyenangkan tentang Mi-16 adalah kemampuan manuvernya yang sangat baik juga mumpuni. Mi-16 sangat stabil meskipun dia mendarat di area yang tak rata. TNI pernah membuktikan sendiri kalau Mi-16 punya kegaharan tersebut. Selain itu, berkat spesifikasi mesin yang gahar, Mi-16 juga sanggup dioperasikan pada saat cuaca yang ekstrim sekalipun. Hampir seluruh pasukan darat Indonesia menggunakan senjata AK-47 yang dibeli di Rusia. Hingga kini ketangguhan senjata tersebut masih melegenda dan merupakan senjata terbaik sepanjang masa. Ini semua membuat Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer laut dan udara terkuat di dunia. Efeknya, sehingga Amerika di bawah pimpinan John F. Kennedy masa itu memaksa Belanda untuk segera keluar dari Papua. Dalam forum PBB menyatakan bahwa peralihan kekuasaan di Papua dari Belanda ke Indonesia adalah sesuatu yang bisa diterima. Fakta sejarah keemasan militer Indonesia pada era Presiden Soekarno. Jika dibandingkan dengan sekarang, kemampuan alutsista Indonesia sangat jauh dibandingkan teknologi yang dipakai Soekarno, yang merupakan teknologi terbaik di zamannya. Akan tetapi pada masa kepemimpinan Presiden SBY, kekuatan militer Indonesia secara bertahap mulai terus meningkat. Dan pada pemerintahan yang baru ini, diharapkan peningkatan tetap konsisten. Dengan semua alutsista tersebut, sepertinya memang tak mengherankan kalau NKRI pernah sangat ditakuti saat itu. Bahkan Belanda pun pernah merasakan kegaharan kekuatan militer Indonesia, yang dimana saat itu mereka ingin merebut Papua Barat dari Indonesia, namun pada akhirnya mereka berhasil digagalkan. Menurut kalian bagaimana dengan sejarah militer di masa Presiden Soekarno? Tulis di kolom komentar ya.